Hari masih pagi di kota Daud, sebuah tempat kuno di jantung Yerusalem. Angin musim semi mengusap reruntuhan zaman purba, dan di tengah-tengah tanah yang pernah dijejak Daud, Salomo dan para nabi, seorang pemimpin dunia berdiri mengangkat suaranya. Bukan di gedung parlemen, bukan di aula diplomasi, tapi di tanah tempat sejarah dan nubuatan bertemu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan, Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel, dan kota ini tidak akan pernah dibagi lagi. Ini adalah lonceng nubuat yang mulai berdentang, sebuah suara yang tidak hanya berbicara kepada bangsa, tapi kepada dunia, kepada gereja, kepada mereka yang berjaga-jaga. Tanggal 12 Juni 2025, Netanyahu memimpin rapat kabinet bukan di kantor pemerintah modern, tapi di kota Daud, lokasi paling kuno Yerusalem. Mengapa di sana? Karena di sanalah segalanya bermula. Itulah titik di mana Daud pertama kali mendirikan kotanya. Di sanalah bait Allah pertama dibangun. Disitulah Tuhan berkata, "Namaku akan tinggal di sana." Netanyahu tidak sekadar bicara. Ia sedang berdiri di altar sejarah dan berseru kepada langit dan bumi. Tidak ada Zionisme tanpa Zion. Tidak ada Israel tanpa Yerusalem. Ketika Netanyahu berkata bahwa Yerusalem tidak akan pernah dibagi lagi, ia tidak hanya melawan tekanan politik. Ia sedang berdiri di tengah arus nubuat yang mengalir dari ribuan tahun silam. Dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 6 berkata, "Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel." Mazmur 132 pasal 13 dan 14 menambahkan, "Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya." Yerusalem bukan kota biasa, ia adalah jantung dari rencana penebusan dunia. Tempat di mana Mesias disalibkan, tempat di mana Mesias akan kembali dan memerintah. Dunia melihat ini sebagai ketegangan geopolitik, tapi mereka yang memiliki mata rohani tahu ini adalah gema dari Zakaria, pasal 12 ayat 2 dan 3. "Sesungguhnya aku membuat Yerusalem